Halo teman-teman, welcome back to my channel. Terima kasih udah klik video ini. So di video kali ini aku semangat banget untuk bawain atau share ini ke kalian, karena topik ini sebenarnya penting banget, apalagi buat kalian yang kulitnya tuh sering bermasalah. Jadi topik yang aku bahas itu yaitu adalah kesalahan-kesalahan dalam menggunakan skincare. Wah, ternyata meskipun kita rajin menggunakan skincare, pokoknya nggak pernah skip pagi malam selalu pakai skincare, tapi wajah kita tuh selalu jerawatan, beruntusan, iritasi, bahkan menjadi lebih sensitif. Nah, itu kan patut dipertanyakan ya, apa sih yang salah gitu? Apakah dari kandungan skincare-nya nggak cocok dengan kulit kita tapi kita paksakan, atau dari hal-hal lainnya gitu? Jadi kayak hal-hal sepele ini sebenarnya wajib banget diketahui. Kadang yang sering skincare bertahun-tahun pun kadang lupa juga tentang masalah ini gitu, karena mungkin dia lebih fokus kepada kandungan skincare-nya tapi tidak fokus ke hal-hal sepele yang lain. Nah, jadi kuliah tuh selalu bermasalah. Nah, ada juga nih yang nanya di DM IG aku atau komen di YouTube aku kalau dia atau kalian itu udah menggunakan skincare. Pokoknya bagus banget lah, step-step skincare-nya tuh rutin gitu ya, setiap pagi dan malam. Tapi kayak setiap bangun pagi tuh selalu ada tumbuh jerawat sebiji, atau ada beruntusan, terus tiba-tiba kulitnya tuh kering, atau ada iritasi gitu. Dan itu setiap saat, setiap bangun pagi, padahal udah rajin skincarean. Nah, aku tuh juga mengalami hal itu beberapa minggu yang lalu dan sempat bingung banget karena aku ngerasa aku udah rutin gitu menggunakan skincare, nggak pernah ada yang terskip. Tapi bulan ini itu bener-bener bulan terparah untuk wajah aku, bulan September ini ya. Jadi wajahku tuh bener-bener bermasalah banget dan sekarang makin sensitif. Tapi beberapa minggu ini udah lumayan berkurang, sekitar 2 minggu ke belakang ini itu mukaku udah lumayan bisa dikontrol, karena aku mencari tahu kenapa wajahku tuh selalu tumbuh jerawat padahal aku rajin menggunakan skincare. Nah, di sini aku membahasnya itu bukan sebagai seorang dokter kecantikan atau yang ahli lah di bidang skincare, enggak, tapi ini berdasarkan pengalaman aku gitu. Jadi siapa tahu yang aku share ini bisa berguna buat kalian ya. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, kesalahan pertama yang paling sering banget dilakukan oleh aku dan kalian mungkin yaitu skip double cleansing. Nah, siapa di sini yang suka skip double cleansing, yang ngerasa kulitnya bersih-bersih aja? Apalagi buat kalian yang mungkin nggak pernah make upan beberapa bulan terakhir, yang sering di rumah aja dengan pedenya kalian pikir kulit kalian bersih, itu salah besar. Nah, meskipun kalian jarang make upan, kuman itu bisa dapat dari mana aja, bahkan dari udara pun bisa kuman yang menempel di wajah itu. Terus bisa dari kasur kalian, bisa dari masker kalian. Nah, maka dari itu double cleansing itu wajib banget untuk pengguna makeup ataupun tidak. Apalagi yang pengguna makeup itu benar-benar wajib banget untuk double cleansing, karena kita nggak tahu sisa-sisa makeup itu sebanyak apa di wajah kita dan menumpuk terus jadi jerawat. Itu kayak aduh, aku geli banget kalau kayak gitu. Jadi biar make sure wajah kita tuh benar-benar bersih dan bisa kemudian masuk ke step-step lain gitu. Kalau misalnya kulit kalian nggak bersih, skincare yang kemudian kalian pakai di wajah kalian itu nggak bakal nyerap sebagaimana mestinya gitu. Jadi ya skincare kalian itu ya sia-sia aja, sama aja kalian buang-buang skincare. Dan malah bayangin aja kotoran wajah kalian dicampur skincare, nah itu bakal jadi apa wajah kalian? Makanya tuh kayak jerawat tuh udah umum banget kalau di wajah-wajah yang tidak melakukan double cleansing. Nah, yang kedua, ini bisa dibilang suka disepelein juga, yaitu tidak menggunakan facial wash sesuai jenis kulit dan kebutuhan kulit kita. Oke, di sini aku mau berbagi pengalaman mengenai facial wash ini. Buat kalian yang mungkin nonton video aku tentang iritasi karena produk atau bahan aktif dari suatu skincare, itu kan parah banget tuh iritasi aku, bener-bener parah banget dan gatal-gatal, bener-bener nggak nyaman banget wajahku pada saat itu. Dan aku tuh pakai facial wash drugstore, yang biasanya tuh facial wash ini tuh cocok di aku sejak SMA. Nah, waktu SMA itu kulit aku tuh nggak terlalu bermasalah, ada jerawat tapi bisa dibilang sangat sedikit gitu. Sebulan sekali aja jerawat aku waktu SMA itu, bener-bener jarang banget jerawatan. Semenjak stop menggunakan skincare MS Glow, itu aku ganti facial wash aku ke facial wash
drugstore itu. Nah ketika aku pakai facial wash itu nggak ada ngaruh sama sekali di wajahku. Pokoknya kayak nggak ada faedahnya gitu, nggak ada manfaatnya. Apalagi semenjak aku iritasi skincare aku pakai facial wash itu, nah itu malah memperburuk kondisi kulit wajahku. Jadi bener-bener nggak bagus banget. Nah jadi aku ganti ke facial wash yang menurut aku cocok dan sesuai dengan kebutuhan kulit aku pada saat itu. Nah jadi pada saat itu kulit aku tuh bener-bener sensitif parah, nggak bisa dipakai sembarang produk. Ketika aku ganti dengan facial wash yang baru, terus seketika langsung berubah kondisi kulit aku. Seperti itu guys, makanya di sini wajib dulu diketahui kondisi kulit kalian dan jenis kulit kalian, baru kalian bisa menentukan facial wash yang cocok buat kalian. Nah, yang ketiga adalah terlalu sering eksfoliasi. Nah, siapa di sini yang beranggapan semakin sering eksfoliasi maka semakin bersih kulit wajah kita? Itu aku pada saat beberapa minggu yang lalu. Nah, aku tuh suka banget eksfoliasi karena efeknya tuh kayak berasa bersih aja kulit aku dan pori-pori aku tuh kayak ngerasa bersih gitu. Nah ternyata pemahaman yang seperti itu tuh salah besar. Nah malah semakin sering eksfoliasi itu malah buat kulit semakin sensitif. Kenapa? Karena kulit kita tuh sering digesek-gesek dengan eksfoliasi yang fisikal ataupun yang chemical. Memang waktu aku sering eksfoliasi tuh kulit aku tuh sering banget merah tanpa sebab gitu. Setiap aku pakai toner merah, terus aku pencet gitu pakai tangan aku merah gitu. Dan kadang di beberapa bagian wajah tuh suka rada perih gitu, terkelupas. Dan aku ngerasa kulit aku tuh kayak makin tipis, gak tau tuh kayak perasaan aku aja atau enggak. Makanya aku tuh sekarang mengurangi eksfoliasi jadi 2 kali seminggu aja. Oke, keempat adalah terlalu sering gonta-ganti skincare. Nah itu aku banget sebulan terakhir ini, karena sampai sekarang sih aku tuh masih belum menemukan skincare yang pas. Ya mau gak mau sih harus ganti-ganti skincare ya. Tapi balik lagi, ketika wajah kita tuh timbul jerawat, beruntusan dan sebagainya, jangan hanya berfokus ke skincare-nya aja, tapi perhatikan hal yang lain juga gitu, faktor-faktor lain yang buat jerawat tuh selalu tumbuh. Kadang kalau kita nggak merhatiin faktor lain, jadi kita tuh selalu ganti-ganti skincare pastinya gitu kan, karena kita ngerasa nggak cocok pakai skincare ini, terus beli lagi skincare lain, nggak cocok terus beli lagi, jadi begitu aja seterusnya, buang-buang duit gitu. Jadi memang dilema banget sih masalah gonta-ganti skincare ini. Nah jadi cara siasatnya ya, kalau misalnya kalian beli skincare baru, itu yang pertama beli dulu yang set injarnya. Nah tuh kalian pakai di area-area di sini, di bawah kulit, sama di sini atau di sini, di beberapa bagian wajah kalian di sini. Kalian tetapin batas 3 hari kalian pakai skincare itu di area-area yang aku bilang tadi. Nah terus kalian lihat apakah itu menimbulkan jerawat di area tersebut, atau ada iritasi atau kering dan sebagainya. Nah baru kalian bisa nentuin beli skincare itu atau enggak. Nah yang terakhir adalah layer atau mengkombinasi 2 produk secara tidak tepat. Nah di sini teknik-teknik layer itu udah banyak banget berseliweran di media sosial, yang kadang kita belum tentu itu benar-benar bagus atau enggak untuk kulit kita selanjutnya. Karena memang ada beberapa skincare yang tidak bisa digabung bahan aktifnya itu, yang bakal buat kulit kalian tuh lebih kacau gitu. Nah jadi penting banget untuk diketahui bahan-bahan aktif apa yang bisa digabung dan bahan aktif apa yang tidak bisa digabung sama sekali. Nah kalau misalnya kalian salah atau tidak tepat dalam melayer produk skincare itu bakal berakibat fatal di kulit wajah kalian dan bakal susah untuk disembuhkan. Nah sebelumnya itu aku tuh sosok pandai melayer produk. Waktu itu aku layer toner AHA BAH sama plus niacinamide, dan itu tuh nggak boleh banget AHA BAH dicampur niacinamide yang aku baca. Pantasan waktu itu kulit aku tuh setiap saat tumbuh terus jerawat. Nah itu tuh tahun 2017 kalau nggak salah. Makanya aku nyesel banget. Itulah yang buat kulit aku tuh sensitif sampai sekarang gitu. Sampai sekarang efeknya tuh panjang gitu, jangka panjang. Makanya kalian harus hati-hati banget kalau misalnya mau layer-layer produk, harus diperhatikan banget. Oke, jadi itu aja video aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna dan bisa menjawab segala pertanyaan kalian tentang kenapa kalian tuh bisa selalu jerawatan padahal udah rajin banget pakai skincare. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!